Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran farmakologi hari ini, kelas 11 ya. Kita akan membahas tentang sistem pernafasan pada tubuh manusia. Sistem nafas. Setelah kita kemarin membahas tentang sistem peredaran darah, maka pada pagi hari ini kita akan membahas tentang sistem nafas, atau disebut juga sistem respirasi. Jadi pernafasan itu nanti pernafasan nanti dibagi menjadi dua ya sistemnya secara garis besar. Yang pertama adalah inspirasi. Inspirasi ya. Inspirasi itu adalah proses menarik nafas ya. Menarik nafas memasukkan oksigen ke dalam tubuh. Yang kedua yaitu proses ekspirasi. Ekspirasi adalah tahap mengeluarkan karbon dioksida di dalam tubuh kita. Jadi menarik kemudian mengeluarkan. Inspirasi kemudian ekspirasi ya. Itu menjadi dua. Kemudian organ-organ yang ada di dalam pernafasan kita urutkan. Pertama yaitu yang pertama hidung kita, fungsinya yaitu untuk menghirup nafas. Kemudian ada faring ya di tenggorokan kita. Faring itu di awal. Kemudian laring itu ke bawah lagi, agak ke bawah kita. Kemudian ada trakea. Kemudian ada bronkus. Bronkus itu nanti setelah masuk sini ya, bronkus. Kemudian setelah bronkus, bronkiolus itu nanti percabangannya ya, bronkiolus. Kemudian alveolus. Alveolus itu bundaran-bundaran ya, lingkaran-lingkaran ya, seperti gelembung. Fungsinya menyimpan sebagai proses pertukaran dalam tubuh. Yang terakhir yaitu paru-paru ya. Paru-paru fungsinya ini untuk sebagai pusat dari respirasi kita ya. Jadi semua udara ditampung di dalam paru-paru kita ya. Jadi nanti kemudian setelah di dalam paru-paru ini oksigennya sudah digunakan, nanti kemudian dibuang lagi lewat paru-paru dan dikeluarkan lagi lewat hidung. Jadi kita menghirup oksigen, kemudian kita mengeluarkan karbon dioksida ya. Fungsi organ respirasi ya, yang pertama yaitu sebagai volume tidal ya. Volume tidal itu merupakan banyaknya udara yang masuk dan keluar paru-paru selama pernafasan normal. Nah, nanti banyaknya kapasitas itu orang-orang yang biasa itu sekitar 500 mg. Yang kedua yaitu mekanisme pertukaran gas. Kemudian ketiga pengangkutan oksigen. Yang keempat pengangkutan karbon dioksida. Yang kelima kontrol pernafasan. Itu fungsinya itu ada 5. Nah, kontrol pernafasan itu mengatur nafas untuk respirasi. Nafas orang yang normal itu adalah 12 sampai 15 kali per menit. Itu normal. Orang yang sedang duduk-duduk, tidak beraktivitas olahraga, bukan olahraga ya. Kalau olahraga maka pernafasan kita akan meningkat. Kemudian ada penyakit-penyakit yang ada di dalam saluran pernafasan. Yang pertama yaitu asma. Asma adalah penyempitan saluran nafas akibat otot polos membentuk dinding saluran terus berkontraksi disebabkan alergi atau kekurangan hormon adrenalin. Jadi asma ini adalah penyempitan saluran nafas. Saluran nafasnya menyempit, kemudian menjadi susah bernafas ya.
Nah, itu kalau tidak segera ditolong maka pasien akan mengalami kekurangan dari oksigen sehingga bisa menyebabkan kematian. Jadi asma itu penyebabnya dari alergi dari luar, misalnya debu, kemudian alergi udara dingin, kemudian posisi tubuh yang drop itu menyebabkan beberapa orang asmanya kambuh. Kemudian pneumonia, agak sulit, nanti bisa di googling ya cara penulisannya, yaitu adalah radang paru-paru akibat infeksi bakteri. Infeksi bakteri yang masuk ke dalam paru-paru, kemudian paru-parunya menjadi radang. Kemudian difteri adalah penyumbatan faring atau laring oleh lendir akibat infeksi bakteri. Difteri itu nanti terjadi infeksi, kemudian di dalam laring dan faringnya itu banyak dahaknya sehingga oksigen tidak bisa masuk sehingga menyebabkan pasien meninggal. Seperti itu. Kemudian yang terakhir yang sering terjadi yaitu yang namanya tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit paru-paru akibat infeksi dari Microbacterium tuberculosis penyebabnya. Coba nanti di googling penyebab TBC itu apa, dari bakteri. Jadi bakteri ini ada di sekitar kita, maka TBC itu diakibatkan oleh pola hidup yang tidak sehat, kemudian rumah yang terlalu tertutup, tidak ada respirasi udara sehingga menyebabkan bakteri TBC itu mudah berkembang. Oke itu anak-anak, semoga menjadi pembelajaran pada pagi hari ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.